ini adalah pesan untuk lu yang umur 20-an. Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di tahun yang baru ini gua punya cerita. Jadi momen tahun baru itu kan biasanya kita sering banget melakukan review, evaluasi personal, terus juga membuat resolusi baru di tahun yang baru. Dan di momen-momen kayak gini gua melakukan satu proses review kehidupan. Jadi gue mereview perjalanan hidup gue, progres setahun terakhir, apa yang mau gue capai untuk tahun berikutnya, harapan, impian, target, goal, semua plan. Nah, di momen-momen kayak gini gue lakukan review itu semua. Dan pas gue lagi berpikir nih, gue review semuanya, gue menemukan sebuah hal yang kayaknya bisa jadi pesan untuk gua di usia gua yang mungkin 20-an. Jadi ini juga mungkin bermanfaat buat teman-teman yang usianya sekarang 20-an sampai 30-an. Jadi gua melakukan kayak refleksi pribadi lah. Gua di video kali ini gua akan pakai catatan karena gua memang habis nyatet dan beberapa poin gua tulis lah ya. Dan ini hal yang mungkin bisa bermanfaat buat lu semua. Buat teman-teman yang usianya 20-30-an, di umur-umur segini kan lu lagi biasanya baru selesai kuliah, lagi semangat, lagi fresh-freshnya, lagi pengen menaklukkan dunia, impian yang besar, lu punya ambisi, lu punya satu semangat juang yang tinggi dan lu berani bayar harganya. Biasanya kan di umur-umur segini kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, gue merefleksikan pribadi gue dan mereview juga di tahun-tahun tersebut juga memang seperti itu. Dan note gue adalah kurang lebih ini semua nih. Gue akan bilang ke lu yang umur 20-an untuk bisa lebih enjoy life, untuk bisa lebih menikmati kehidupan. Jangan terlalu keras sama diri lu sendiri. Kenapa? Karena lu mungkin akan kayak menyesalinya, karena komoditas terbesar yang lu miliki di umur 20-an adalah waktu, tenaga, energi itu. Jadi lu manfaatkan itu. Jadi penting untuk lu bisa menyayangi diri lu sendiri. Itu. Jangan terlalu keras. Jangan push too hard, khususnya dalam mengejar ambisi, dalam bekerja. Lu punya impian, dan lu bayar harganya lah. Itu bagus. Terus juga gue juga pengen kasih tau juga, jangan terlalu idealis ya. Lebih lunak, lebih berpikir secara realistis juga. Ini kehidupan kayak gimana nih, resource gua kayak gimana nih, knowledge gua, skill set gua, network gua, realitanya kayak seperti apa, possible nggak untuk mencapai ambisi, impian tersebut. Lu mesti naker ya, jangan dibutakan oleh ambisi, apapun yang terjadi gue pengen mencapai itu bagus. Tapi ada satu hal yang lu perlu tahu, ini realitas kehidupan dan ini pahitnya dan gak enaknya. Faktanya, mayoritas dari kita semua itu nggak akan mencapai puncak piramida. Let's say misalnya puncak piramida itu 3% dari seluruh populasi adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang kompeten, punya skill set, orang-orang yang punya kekayaan, kemakmuran yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini. Faktanya, mayoritas daripada kita tidak akan mencapai top piramida. Itu memang kenyataannya seperti itu. Dan kalau lu nggak terima, is okay, nggak apa-apa. Dan dalam perjalanan hidup gue menemukan orang-orang yang mencapai tersebut memang yang menolak untuk jadi mediocre, jadi orang rata-rata. Mereka pengen jadi top. Is okay, nggak apa-apa. Lu kalau memang nggak terima untuk ini dan lu pengen raih untuk jadi orang yang sukses, dan orang yang top, nggak apa-apa juga, is okay. Biasanya ditandain dengan lu punya inner voice, lu punya something di kepala lu, di hati lu, ada calling life tertentu yang pengen lu raih gitu. Bukan hanya soal uang atau bisnis atau apa yang lu pengen raih secara finansial, tapi ada satu hal yang besar kayak impact, giving, lu pengen buat sebuah produk, services yang berdampak luas mungkin bagi global. Nah, kalau lu punya hal-hal kayak gini, lu punya potensi untuk bisa jadi minoritas tersebut, jadi top
di piramida tersebut. Tapi kalau lu cuman berpikir cuan, gue pengen good life, kemungkinan besar chance untuk ke sana kecil. Oke, ini fakta kehidupannya yang gue temukan. Jadi karena berdasarkan fakta ini, jangan push hard untuk sana, push hard ke hal yang lebih possible gitu. Gue nggak menyarankan atau menyatakan bahwa udah lalu nggak usah ngoyo, lu jadi mediocre aja. Nggak juga, gue mendukung keduanya. Tapi dalam hal ini lu yang memilih. Karena lu yang tahu kapasitas kehidupan lu, resource-nya lu, background keluarga, pendidikan, keuangan, network, dan semuanya lu yang tahu, lu yang bisa nakar gitu kan. Dan lu juga yang tahu, lu bisa nggak break through ceiling itu. Gue juga punya message untuk gua yang 20-an dan lu yang saat ini mungkin 20-an adalah untuk bisa explore ke semua hal yang possible dengan optimal. Bahkan kalau itu pun tidak sejalan dengan keluarga atau bahkan menyakitkan bagi keluarga atau bagi orang-orang terdekat lu. Nah, ini terdengar hal yang kayak nggak wise ya. Ya betul, mungkin kalau lihat dari sisi hal tersebut nggak wise nih. Tapi ketika gue merefleksikan hidup gue, ada banyak opportunity yang gue lewatkan dan yang gue skip hanya karena berpikir tentang family, orang tua, hal-hal yang gue khawatirkan, hal-hal yang gue takutkan, yang sebenarnya nggak mungkin terjadi juga dan juga nggak tahu akan terjadi atau tidak. Jadi lu mesti cukup berpikir, cukup analisa, cukup memahami segala situasinya sehingga lu bisa memutuskan. Tapi untuk gua di posisi sekarang, kalau gua ketemu gua yang umur 20-an, gua bilang go ahead sih dengan semua resiko tersebut. Misalkan lu harus overseas, misalnya lu harus meninggalkan keluarga di Indonesia, lu mungkin overseas keluar, ngambil opportunity apa, atau lu meraih beasiswa tersebut, meraih pekerjaan tersebut, menurut gue sih go ahead ya dengan semua risk tersebut ya, karena lu nggak akan pernah tahu kalau lu nggak coba gitu. Ya namanya kan gini ya, cobaannya untuk dicoba gitu kan, ya dicoba aja gitu. Kalau lu nggak akan pernah tahu gitu. Betul memang ada opportunity atau ada jalan yang sifatnya bakal jembatan, begitu lu udah masuk lu nggak bisa mundur nih. Betul, itulah kehidupan. Memang nggak akan ideal, semuanya ada resikonya, semuanya tuh apa ya, lu mungkin nggak buka pintu yang satu, mungkin pintu lain ketutup nih, ya mau gimana gitu, itu hidup. Gue juga punya note untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk diri lu sendiri, misalkan olahraga, nge-gym, belajar, learning, networking, berteman. Karena di umur gue yang segitu, gue sangat ambisius sekali dan gue menghabiskan sebagian besar waktu gue itu untuk terkait dengan pekerjaan. Ditambah dengan side hustle-nya lagi. Jadi ada berapa lapis tuh. Dan waktu gue habis, teman sedikit, networking juga minim, dan itu yang gue sesali. Ya, jadi teman-teman kalau memang lo punya opportunity untuk keluar, networking, punya teman lebih banyak, relasi lebih banyak, belajar lebih banyak, ya ketemu mereka yang lebih paham akan sebuah skill set lebih banyak, lakukan itu. Terus juga gue kasih note kayak gini, kerja keras itu nggak cukup. Lu pintar, lu punya pengetahuan, lu tahu banyak, itu nggak bawa lu kemana-mana. Ada banyak faktor dalam kehidupan yang kalau mau capai yang top of pyramid, ya ada banyak hal tersebut ya, misalkan network, timing, skill set, karakter, look, ya kan, komunikasi skillnya lu, investment skill, dan banyak hal ini nggak diajarin di sekolah. Ya, jadi lu mesti belajar di luar lingkungan sekolah tentunya. Terus juga hal-hal kayak apa ya, akademis, ya kan, itu tuh nggak bawa lu banyak kemana-mana. Tapi yang bawa lu kemana-mana adalah hikmat. Kalau punya hikmat, lu tahu menggunakan pengetahuan tersebut, yang pengetahuan mana harus lu pakai, dan lu harus bekerja seperti apa, bekerja dengan siapa, bagaimana mengerjakan semuanya ini, dan akhirnya lu bisa meraih apa yang lu impikan. Dalam perjalanan hidup gue menemukan banyak orang, banyak senior-senior yang cerita, oh gue tahu ini, gue tahu itu, dan ketika ngobrol, yes dia tahu banget itu semua, tapi
jarang banget yang apa yang dia tahu itu direalisasikan menjadi sesuatu. Entah bisnis, entah karya, atau apapun itu. Tapi dia tahu. Nah ini proven, membuktikan. Tahu aja, nggak jadi apa-apa. Tahu aja, nggak cukup. Pengetahuan itu hanya sekedar di sini. Kalau lu mau jadikan sesuatu, lu mesti realisasikan itu dalam bentuk kerja, dalam bentuk hasil gitu. Lu harus mengimplementasikan apa yang lu tahu jadi sesuatu, sehingga jadi sebuah karya. Terus juga buat lu yang 20-an, hiduplah bahagia di saat itu. Ya, banyak gue temukan dan gue juga termasuk, dia berpikirnya hidupnya di future, di kemudian hari. Dia bekerja keras di saat itu sehingga dia livingnya, seluruh tubuh, jiwanya, pikirannya itu in the future. Di saat itu dia nggak hidup. Dan gue banyak hal yang gue lewatkan di momen-momen tersebut dalam kehidupan gue, karena gue hidupnya di masa depan, nggak hidup di presence, di waktu tersebut. Nah ini kurang lebih yang sedikit sharing dari gue. Kenapa gue cerita ini? Karena masa depan itu nggak pasti. Tapi sekarang itu pasti. Jadi gue akan lebih menyarankan lu untuk hidup di presence, di sekarang. Iya, lu boleh planning panjang, lu boleh ambisi, lu boleh kerja keras. Tapi lu as a person, hiduplah sekarang. Jangan abaikan yang ada di sekitar lu, family, keluarga, relasi, tubuh lu secara fisik gitu. Terus juga pemikiran lu, perlengkapan lu, itu lu perlu untuk bisa menghidupi, mensyukuri dan menikmati itu semuanya. Jangan berpikir, gue kerja keras, gue saving untuk nanti, iya itu good. Tapi akan lebih baik porsinya lebih banyak dihabiskan yang sekarang. Lu boleh berpikir ke depan, lu boleh bekerja keras, tapi faktanya apakah lu akan bahagia? Itu sedikit cerita dari gua. Semoga ini bisa jadi sebuah pesan yang bermanfaat buat lo semua yang umur 20-an, khususnya ketika lagi nyusun plan untuk tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.